Kronologi penemuan mayat lansia di Kudus, warga sempat cium bau tak sedap. Warga Dukuh Bagusan, Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dihebohkan dengan penemuan jasad seorang lansia, SS, 66, yang ditemukan tewas di kamarnya pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Penemuan ini bermula dari bau busuk yang tercium warga saat melaksanakan kerja bakti pada Minggu pagi, tanggal 10 November tahun 2024. Ketua RT setempat, Abdul Rozak, menjelaskan bahwa bau menyengat tersebut tidak menimbulkan kecurigaan awalnya. Awalnya warga tidak curiga, meskipun sempat itu ada yang mencium bau ketika kerja bakti dekat rumah Bu Sri. Tahu-tahu kemarin sore, bau yang dicium adalah jenazah, katanya. Penemuan jasad oleh anak. Jasad SS pertama kali ditemukan oleh putra keduanya, Ya, 29, pada sore hari setelah ia datang untuk mengantarkan makanan. Ya yang masuk ke rumah menggunakan kunci cadangan terkejut saat mendapati ibunya tergeletak di lantai kamar dengan bersimbah darah. Sementara itu, adiknya, HG, terlihat santai bermain handphone di kasur. Ketika ia masuk, dirinya memanggil nama ibu dan melihat korban tergeletak di lantai. Setelah penemuan tersebut, ia melaporkan kejadian ini kepada RT dan pihak kepolisian. Jasad SS kemudian dibawa ke RSUD Lukmono Hadi Kudus untuk dilakukan otopsi. Kasat Reskrim Polres Kudus, AKP Danail Arifin, menyatakan bahwa penyebab kematian masih dalam penyelidikan. Ada yang bilang karena terpeleset dan jatuh, namun kami masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut, jelasnya. Latar belakang keluarga, SS adalah seorang pensiunan guru yang dikenal sebagai sosok pendiam dan tertutup. Ia tinggal bersama anak bungsunya, HG, setelah ditinggal suaminya beberapa tahun lalu. Menurut informasi yang beredar, HG pernah mengalami masalah kesehatan mental dan rutin mengonsumsi obat. Setelah otopsi, jenazah SS dibawa ke tanah kelahirannya di Cepu untuk dimakamkan. Pihak kepolisian masih terus menyelidiki kasus ini untuk mengungkap penyebab pasti kematian SS. Kata saksi saat temukan lansia tewas di kamar rumah Kudus, anak asyik main HP sebelah jasad ibunya. Teka-teki bau menyegat yang dicium warga saat menjalankan kerja bakti pada Minggu, tanggal 10 November tahun 2024 pagi, akhirnya terungkap. Warga Dukuh Bagusan, RT 06 RW 02 Desa Loram Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus digegerkan dengan bau busuk yang bersumber dari salah satu rumah. Ternyata, ada jasad lansia pensiunan guru berinisial SS, 66, ditemukan bersimbah darah di kamar rumahnya di Dukuh Bagusan tersebut. Kejadian tersebut sempat menggegerkan masyarakat sekitar lantaran jasad SS ditemukan di kamar dan di dalamnya ada anak kandungnya berinisial HG, 29. Jasad SS ditemukan pertama kali oleh putra keduanya Ya pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024, sore sekiranya pukul 16.30. Saat itu, ia bersama anaknya hendak mengirimkan makanan ke ibu dan adiknya yang tinggal bersama. Ia justru mendapati sang adik di kamar bagian depan bersama ibunya yang tergeletak di lantai kamar. Ketua RT setempat, Abdul Rozak mengatakan, sebelum ditemukan jasad SS, warga sempat mencium bau menyengat di sekitar lokasi ketika melaksanakan kerja bakti pada Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Waktu itu, warga sama sekali tidak menaruh curiga apapun atas terciumnya bau menyengat layaknya bangkai. Rasa penasaran yang sempat timbul di kalangan warga akhirnya terungkap keesokan harinya pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024, sore. Bau tak sedap yang dicium warga sejak Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, pagi ternyata bersumber dari jasad SS yang diperkirakan sudah meninggal 2 hingga 3 hari. Awalnya warga tidak curiga, meskipun sempat itu ada yang mencium bau ketika kerja bakti dekat rumah Bu Sri. Tahu-tahu kemarin sore, bau yang dicium adalah jenazah, terangnya kepada tribunjateng.com, Selasa,
tanggal 12 November tahun 2024. Ihwal ditemukannya jasad SS, lanjut Abdul Rozak, diawali dengan laporan Ia. Ia merupakan anak kedua SS yang sudah menikah dan tinggal terpisah dari orang tua. Tempat tinggal Ia tidak jauh dari tempat tinggal orang tua di Desa Loram Wetan. Pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024, sekira pukul 16.30, ia datang ke rumah ibunya di RT 06 RW 02 untuk mengantarkan makanan. Ia datang bersama anaknya membawa makanan dan masuk ke rumah ibunya menggunakan kunci cadangan. Ketika kejadian, gerbang rumah dikunci, pintu rumah juga terkunci. Anak kedua Busri bisa masuk menggunakan kunci cadangan, tapi tidak bisa membuka pintu utama rumah karena dikunci dari dalam, tuturnya. Mendapati semua akses masuk rumah terkunci, ia berupaya memanggil nama adik dan ibunya yang diduga berada di dalam rumah. Panggilannya disambut oleh adiknya HG dari dalam kamar yang letaknya di bagian depan dengan keadaan jendela terbuka. Ia sontak kaget ketika mendapati ibunya sudah tergeletak di lantai kamar, sedangkan adiknya berada di kasur sembari bermain handphone. Anak kedua Busri saat itu langsung menitipkan anaknya ke mertua. Kemudian dia laporan ke saya selaku RT, meminta agar dicek kondisi ibunya apakah sudah meninggal atau belum serta melapor ke pihak kepolisian setempat, ujarnya. Ketika dicek bersama Babin Kamtipmas Desa Loram Wetan dan tenaga medis, lanjut Abdul Rozak, SS dinyatakan sudah meninggal dengan keadaan bersimbah darah di bagian kepala dengan kondisi terlentang di lantai kamar. Sedangkan HG terlihat santai seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan ibunya. Dia tidak mengetahui pasti apakah ada bekas hantaman benda pada kepala atau tubuh korban. Selanjutnya, jasad SS dibawa ke RSUD Lukmono Hadi Kudus untuk dilakukan autopsi guna mengetahui penyebab kematian. Kalau penyebab kematiannya masih didalami pihak polisi, ada yang bilang karena terpeleset dan jatuh, kemudian pembuluh darah pecah. Lebih jelasnya menunggu penyelidikan polisi, jelas dia. Disebut warga pendiam dan tertutup. SS merupakan pendatang asal Cepu, Kabupaten Blora dan sudah lama tinggal di Desa Loram Wetan Kudus hingga memiliki 3 anak. Anak pertama sudah menikah dan tinggal di Bekasi. Sedangkan anak kedua, ia juga sudah menikah dan tinggal di Desa Loram Wetan juga tak jauh dari rumah orang tua. Dalam beberapa waktu terakhir, SS hanya tinggal bersama anak bungsunya, HG. Keduanya dikenal sebagai sosok yang pendiam dan tertutup setelah meninggalnya suami SS beberapa tahun lalu. Ada yang bilang HG ini pernah melakukan percobaan bunuh diri saat bekerja di luar kota karena diputus pacarnya. Kemudian selamat, namun saraf di kepala ada yang bermasalah, sehingga masih konsumsi obat setiap harinya, kabarnya. Jenazah SS dibawa ke Cepu untuk dimakamkan bersama suaminya di tanah kelahiran. Tempat pemakaman di Cepu dipilih oleh putra pertama SS yang tinggal di Bekasi. Jenazah langsung dibawa ke Cepu pada Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, pagi setelah dilakukan autopsi. Kasat Reskrim Polres Kudus, AKP Danail Arifin saat dikonfirmasi menyatakan bahwa penemuan jasad lansia 66 tahun di Desa Loram Wetan saat ini masih dalam penyelidikan.